setiap orang. Tidak ada orang yang selama hidupnya bahagia, tidak ada. Tidak ada pula orang yang selama hidupnya berduka cita, tidak ada. Artinya Bu, antara bahagia dan sedih, antara nikmat dan ujian ini, apa kata Allah dalam Al-Quran? Kata Allah dalam Al-Quran, Bapak Ibu, ketika seorang hamba itu, mereka diibaratkan melangkah seperti dua kaki. Satu kaki melangkah dapat nikmat, satu kaki lagi melangkah dapat ujian. Tidak ada manusia yang tidak memperoleh kedua ini. Jadi bagaimana Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita beriman kepada takdir ini, ya, maka ketika datang bahagia, maka syukurilah nikmat Allah itu. Kalau datang kesedihan, maka bersabarlah atas ujian yang telah Allah berikan itu. Pada hakikatnya Bapak Ibu, kebahagiaan kita di dunia ini, kemudian kesengsaraan kita di dunia ini, atau nanti di akhirat, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah Bu, di bagian penutup ini, tadi kan dijelaskan begini Pak. Ada orang yang melakukan amalan penduduk surga, amalan soleh, ternyata takdir akhirnya Bu adalah neraka. Ada orang yang melakukan amalan soleh, amalan penduduk neraka, ternyata takdir akhirnya adalah surga Allah. Bayangkan. Nah, inilah yang dimaksud dalam sebuah hadis, innamal a'malu bil khawatim. Sebuah amal itu Allah lihat bagian ujungnya. Makanya tadi Bu, kita memohon sangat kepada Allah, semoga di penghujung kita husnul khatimah. Kenapa Bu? Karena yang Allah nilai itu bagian ujungnya itu bagaimana? Maka dulu Bu, ada sebuah kisah yang disampaikan oleh ulama tabi'in, kisah dua orang adik berkakak. Kisahnya begini. Ada dua orang adik berkakak Bu, ditinggal oleh orang tuanya. Nah, karena orang tuanya kaya, dibagilah harta warisan ini, maka abangnya dapat, adiknya juga dapat. Kemudian yang si abang ini Bu, hartanya tadi itu dimanfaatkan untuk jalan Allah. Kemudian dia bangun sebuah tempat ibadah di atas sebuah bukit. Kemudian Bu, hari-harinya beribadah di situ. Dia bantu orang dengan hartanya, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia rajin ibadah Bu, hari-harinya 24 jam digunakan untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik dengan hartanya Pak. Kurang apa lagi? Pahalanya Pak, banyak sekali. Sedangkan adiknya Bu, dengan harta yang diberikan oleh warisan orang tuanya tadi, maka harta ini digunakan untuk bermaksiat Bu. Kemudian dia sewa sebuah diskotik, sebuah tempat malam Bu. Kemudian dia hambur-hamburkan hartanya di sana. Kemudian dia lakukan perbuatan maksiat di sana, judi, khamar, zina dan lain sebagainya Pak. Artinya apa? Dosanya begitu banyak Bu. Yang satu pahalanya begitu banyak dan yang satu dosanya begitu banyak. Kenapa? Karena setiap hari mereka beramal dengan amalan masing-masing. Tapi Bapak Ibu, ini disebutkan dalam sini, makanya penting di bagian akhir. Maka abangnya tadi yang di atas, yang beribadah tadi Bu, apa kata dia di suatu hari? Enak betul seperti adik saya ini, ya. Enak betul dia Pak, setiap hari bisa berpoya-poya, bisa menikmati dunia ini, bisa itu. Sedangkan saya di atas sini sendirian beribadah kepada Allah. Kalau bisa nio mencoba agak sekali, itu kata dia Pak. Nio mencoba agak sekali ba'a rasanya nikmat dunia yang diberikan kepada si adiknya. Maka amalan adiknya Bu, takdir dalam kehidupan dunia adiknya, amal adiknya ini amalan penduduk neraka. Sedangkan amalan dia adalah amalan penduduk surga. Maka ketika itu Bu, terniatlah dia oleh kakaknya nih Bu, oleh abang ini untuk turun ke bawah untuk bisa merasakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada adiknya, nikmat dunia tadi. Maka si adik ini Bu, dalam keadaan berpoya-poya tadi, dalam keadaan bermaksiat tadi, termenung dia sejenak Bu. Teringat dia abangnya di atas. Apa kata dia? Sungguh enak seperti abang saya itu. Walaupun dia sendiri, tapi ada Allah yang bersamanya. Bagaimanalah agaknya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada abangku itu dengan ibadah-ibadah yang dia lakukan. Kalaulah boleh, dia pengen juga mencoba agak sehari Bu, untuk merasakan bagaimana yang dirasakan oleh abangnya. Maka berangkat dia Pak, keluar. Yang satu keluar dari tempat ibadah, yang satu lagi keluar dari tempat maksiat. Nah, bertemu di pinggir jalan, di tengah-tengah jalan, bertemu di tengah-tengah jalan. Apa kata si abang? Mau kemana Dek? Saya mau ke tempat abang, mau ibadah, mencoba juga agak sebentar bagaimana rasa ibadah tuh Bang.
Dan kata si abangnya, abang mau kemana? Abang juga sama deh, abang juga pengen mencoba bagaimana yang engkau lakukan selama ini terhadap nikmat dunia ini. Oke lah bang, ganti posisi bu, yang satu ke bawah, yang satu ke atas. Dalam perjalanan itu Allah cabut pak nyawanya, Allah cabut ajalnya, Allah tetapkan takdirnya meninggal pada saat itu. Dan bayangkan bu, inilah yang dimaksud oleh Nabi SAW. Ada orang yang amalan dunianya adalah amalan surga, ternyata dia ditakdirkan untuk masuk ke dalam neraka. Ada orang yang amalannya amalan neraka, tapi justru dia ditakdirkan masuk ke dalam surganya Allah. Nah ini luar biasa bu. Kenapa demikian bu? Karena masalah surga dan neraka itu Allah yang punya. Allah yang punya. Dan Allah kalau pengen memasukkan seorang hamba ke dalam surga bu, bukan hanya karena amalnya Pak. Suatu ketika Nabi mengatakan kepada sahabat, kita ini masuk surga bukan karena amal. Walau anta ya Rasulullah, dan engkau pun bukan masuk surga karena amal. Kata Nabi, walau ana, saya pun tidak masuk surga karena amal. Lalu karena apa Bapak Ibu? Karena rahmat Allah dan ridhonya. Ternyata Bapak Ibu, rahmat Allah dan ridhonya ini diberikan kepada si adik ini, sehingga adiknya ini walau belum sempat bertaubat, walau belum sempat beribadah, walau belum sempat merasakan rukuk sujudnya sholat Pak, tetapi Allah melihat ini hamba ditakdirkan oleh Allah Pak, dia adalah penduduk surga Allah. Sedangkan abangnya tadi banyak ibadahnya, lalu di akhir hayatnya dia memilih untuk hidup seperti adiknya Pak, sehingga dia ditetapkan sebagai penduduk neraka. Nah inilah yang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya dalam hidup ini kita memahami masalah takdir ini dengan baik. Yang paling penting itu Bu, jadikan dalam diri kita ada usaha-usaha terhadap takdir-takdir tersebut. Karena kita tidak tahu, ajal tak tahu, rizki tak tahu, surga neraka tak tahu, amal ibadah kita di penghujungnya kita juga tak tahu. Maka yang paling kita tahu itu adalah mari kita persiapkan semuanya dengan konsep kita ingin melakukan yang terbaik dalam kehidupan dunia ini Bu. Terbaik dalam mencari rizki, walau rizki sudah ditetapkan, dia selalu berusaha Bu untuk mendapatkan nikmat Allah. Terbaik dalam segi dia merespon ajal, dia akan berusaha melakukan aktivitas di mana di penghujung ajalnya dia adalah orang yang meninggal dalam keadaan yang baik. Terbaik dalam masalah perbuatan Bapak Ibu, dijadikan seluruh amalnya di dunia ini amalan yang betul-betul menjadi ibadah. Dan kalau dia pengen merasakan nikmat dunia dengan kebahagiaan Bu, walaupun dia merasa